Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1410 sampai tahun 1412. Bab 1410, Take This Arrow. Serangga kecil. Senyum jijik muncul di sudut mulut Landon Sen, dan lightsaber pemecah laser yang menangani 9 yang berserakan di sekujur tubuhnya memuntahkan guntur merah emas dan kilat pada saat yang sama, seperti rantai cambuk kulit yang tak terhitung jumlahnya, menyapu menuju Bifosphorus Flame. Ledakan. Segera setelah Jin Lei mengadakan kontak dengan Bilin Yuhuo, sebuah ledakan hebat terjadi. Hah? Landon Sen sedikit terkejut. Dia meremehkan api yang tenang yang dihantam leluhur jubah hitam, tetapi dia tidak berharap untuk mengalahkan Yuyang Jin Lei. Api aquamarin yang awalnya bertitik tiba-tiba membentuk badai api setelah terkena dampak dan disapu ke arah Landon Sen. Api yang dibentuk oleh konsumsi esensi dan darah leluhur jubah hitam secara alami tidak bisa diremehkan, tetapi masih sedikit lebih buruk dari api Dewa Ilahi 6 Dewa yang mulia Kuangyan. Landon Sen sudah terlambat untuk memobilisasi formasi pedang untuk menghadapinya, wajahnya tenggelam, dan mulutnya menyemburkan pasir biru langit. Sejumlah besar kerikil biru terbang keluar dan berubah menjadi hujan cahaya untuk mengembun di depannya, membentuk perisai. Badai api hijau menghantam perisai dengan kokoh, membuat suara letupan padat. Setelah semua, langit biru langit dewa adalah atribut air 5 elemen pasir dewa, yang dapat sangat melemahkan kekuatan api Bifosphorus. Itulah yang terjadi, pasir dewa langit biru nyaris tidak melawan Flame Bifosphorus, yang sepenuhnya menunjukkan kekuatan mengerikan dari nyala api hantu. Landon Sen tidak berani memandangi leluhur jubah hitam ini lagi, dan segera menggunakan formasi pedang 9 li. Di sisi lain, lelaki tua berjubah kuning melihat bahwa leluhur berjubah hitam sedang dalam perjalanan, dan dia tidak bisa menjadi kura-kura lagi. Alasan utamanya adalah dia merasa telah merobek kulitnya, dan dia tidak akan membiarkannya pergi dengan menyerah secara visual dan memohon belas kasihan. Dia hanya keluar dan berteriak dengan berani, "Saudara Heipao, saya akan membantu Anda." Raungan itu jatuh begitu saja. Mengusir. 3 pedang emas, hijau dan biru terbang keluar dari gunung kecil di belakang, mengambil punggung lelaki tua itu dengan jubah kuning. Aku mengandalkan, mengubah pedang menjadi sutra. Pria tua jubah kuning itu berkeringat dingin, dan buru-buru menyiapkan perisai lotus harta kuno untuk pertahanan. Ross tidak tahan untuk waktu yang lama, dan terbang keluar dari balik batu, mendesak pedang terbang 3 warna untuk bertarung melawan pria tua berjubah kuning itu. Dia sedikit kurang energi, tetapi masih penuh dengan kekuatan spiritual, selama dia tidak menggunakan pesona darah dan cahaya ilahi, itu tidak akan memiliki banyak dampak. Wajah leluhur jubah hitam itu bersahaja, dan Landon Sen lebih merepotkan daripada yang dia duga. Nasibnya sendiri, Yuhuo, bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan lawan. Nenek moyang jubah hitam sangat sedih, dan dia pikir dia setidaknya bisa membuat anak ini menderita. Pembentukan pedang, buka. Landon Sen mendesak formasi pedang 9 li dengan kecepatan penuh, dan 9 lightsaber yang membelah Lei Ze segera berubah menjadi 81 lampu pedang, bersiap meluncurkan serangan terhadap leluhur jubah hitam. Leluhur Heipao panik, dan dengan cepat mundur ke dinding gunung di sebelah kiri, membalik tangan kanannya, dan mengeluarkan gubao Sun God Bow. Busur emas sangat mempesona, dengan relief gagak emas berkaki 3 di atasnya, dengan aura yang memikat. Busur Dewa Matahari tidak memiliki panah, cukup tarik tali busur dan aktifkan kekuatan spiritual untuk menyingkat panah dengan sendirinya. Bajingan, ambil panah leluhur ini jika kamu memiliki sejenis. Nenek moyang jubah hitam penuh dengan ekspresi mengerikan, dan dia benar-benar bebas dari itu, dia menyemburkan seteguk darah, dan dengan mengorbankan banyak energi kehidupan, dia menarik busur Dewa Matahari dengan kedua tangan. Sebuah panah emas terkondensasi di depan tali busur, dan ujung panah memancarkan cahaya panas, Seng Ruo Liang. Ledakan. Panah emas keluar dari tali dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Dewa hantu burung Firebird sangat tampan, dan api keemasan yang membakar tubuhnya tampaknya mampu membakar dunia. Cahaya menerangi setiap sudut di sekitar. Mata leluhur jubah hitam membelah, dia sudah mendesak kekuatan busur ilahi ke ekstrim. Panah ini menghabiskan hampir semua kekuatan spiritualnya, dan dia tidak percaya bahwa anak ini bisa menghentikannya. Burung Firebird menepuk sayap emasnya dan terbang ke arah Landon Sen seperti guntur. Kemanapun dia pergi, batu-batu itu langsung berubah menjadi bubuk. Napas yang panas menyapu sekeliling, menyebabkan udara berputar. Kekuatan luar biasa seperti itu membuat Landon Sen menghirup udara dingin. Nenek moyang jubah hitam jelas hantu, tetapi dapat menggunakan busur dan anak panah untuk melepaskan serangan api yang menakutkan seperti itu. Haluan dan panah itu jelas bukan harta kuno yang biasa. Penyakit. Kulit Landon Sen sangat bermartabat, dan dia mendesak pembentukan pedang dengan sekuat tenaga, dan 81 lampu pedang bergabung untuk memukul hantu Firebird. Segera setelah, ada ledakan besar.
Gelombang panas yang menyesakkan memenuhi seluruh bawah tanah, dan bebatuan yang tak terhitung meleleh langsung dalam gelombang panas. Di tengah zona ledakan, tanah menjadi merah dan panas. Ledakan. Landon Sen tertiup ratusan meter jauhnya oleh gelombang panas, dan jatuh ke tanah dengan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. 9 lightsaber pemecah laser yang bergagang 9 jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan topeng pasir dewa biru langit di depan Landon Sen juga memecahkan celah yang tak terhitung jumlahnya, dan baju besi malam berbintang yang penuh teka-teki di tubuhnya masih menunjukkan percikan api. Aku rumput, benda tua ini benar-benar buruk. Landon Sen segera bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya agak jelek. Aku hampir tidak memblokir panah barusan, aku tidak tahu senjata ajaib apa itu busur dan anak panah emas, kekuatannya hanya mengerikan. Pembentukan pedang 9 li yang tidak menguntungkan. Pembentukan pedang 9 li yang tidak menguntungkan hancur oleh panah itu, dan pertahanan pasir biru langit juga rusak. Untungnya, Landon Sen memadatkan pedangnya dan perisai tepat waktu, kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Dia sombong bahwa kekuatan pertahanannya luar biasa, tetapi kekuatan panah itu terlalu menakutkan, bahkan biksu besar di tahap akhir Yuan Ying tidak mudah untuk menerima pukulan langsung itu. Bahkan, leluhur jubah hitamlah yang bahkan lebih terkejut. Ini tidak mungkin. Nenek moyang jubah hitam benar-benar tercengang. Meskipun Sun Divine Bow masih belum sampai ke level pedang sudo pendahuluan pedang Bao Pingshan, tetapi setelah dia baru saja mendorongnya dengan ekstrim, kekuatannya tidak jauh berbeda. Sudah menerima tingkat serangan ini, tetapi pihak lain benar-benar dapat memblokirnya. Nenek moyang jubah hitam tidak bisa menerima kenyataan ini. Nenek moyang jubah hitam, yang dipukul keras, kehilangan semua semangat juangnya. Formasi pedang patah, kekuatan spiritual Landon Sen di tubuhnya berantakan, dan senjata ajaib hidupnya sementara kehilangan responsnya, tetapi dia masih bisa mengeluarkan serangan non-spiritual. Ledakan. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan kilatan guntur dan kilat, dan guntur keemasan di mulut mangkuk mengecam leluhur jubah hitam. Ketika leluhur Hei Pao bereaksi, sudah terlambat. Guntur dan kilat Kanli yang mengancam menusuk dadanya dengan kuat. Apa? Dengan suara keras, dada leluhur jubah hitam itu langsung ditusuk oleh guntur dan kilat Kanli, dan lubang darah besar ditembus, berdarah dan berdaging, dan tubuhnya runtuh. Untuk mencegah Yuan Ying dari leluhur jubah hitam melarikan diri, Landon Sen sudah bersiap. Dewa langit biru langit, pergi. Dengan minuman rendah, pasir dewa biru langit bergegas melewati dengan kecepatan kilat, menjebak Yuan Ying yang baru saja melarikan diri dari Tian Linggai di bola pasir. Landon Sen sekali lagi menyerang Kanli Thunder dan membombardir Yuan Ying yang terperangkap di kerikil. Leluhur jubah hitam Yuan Ying juga terbunuh. Landon Sen menghela nafas lega dan melangkah maju untuk mengambil cincin penyimpanan leluhur jubah hitam. Sebagian besar hal pada monster tua ini adalah benda-benda biksu hantu, yang tidak ada gunanya. Hanya senjata ajaib busur Dewa Matahari yang membuat Landon Sen bersemangat dan menemukan harta karun berkualitas tinggi. Di sisi lain, Ross dan lelaki tua berjubah kuning itu tidak bisa bertahan. Melihat leluhur jubah hitam itu terbunuh, lelaki tua berjubah kuning itu juga kehilangan semangat juangnya, dan terluka parah oleh cahaya pedang 3 warna yang didesak oleh Ross. Landon Sen secara langsung mengorbankan kunci roh yang mengikat, dan dengan kuat mengikat tubuh orang itu. Bab 1411, Magic Dragon Seal. Setelah diikat oleh kunci roh, kekuatan spiritual seluruh tubuh akan dipenjara, dan Yuan Ying tidak bisa keluar dari tubuhnya, yang dapat mencegah orang ini dari keinginan untuk meledakkan Yuan Ying. Dao. Rekan Daois, tolong selamatkan hidupmu. Pria tua berjubah kuning itu gemetar ketakutan. Cadangan. Landon Sen menyeringai sinis. Selama orang yang dia percaya adalah musuh, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Menjaga orang tua jubah kuning hidupnya hanya untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Tanpa ragu, Landon Sen melangkah maju dan langsung menutupi kepalanya dengan tangan kanannya. Kamu. Orang tua di Huangpao tampaknya tahu apa yang ingin dilakukan oleh Lang Lang, wajahnya yang dulu penuh ketakutan. Bagi para biksu di periode Yuan Ying, pencarian jiwa adalah teknik rahasia yang sangat menakutkan. Bukan karena rahasia mereka telah dimata-matai oleh orang lain, tetapi para biksu primordial yang telah mengalami teknik pencarian jiwa akan menderita trauma parah, mulai dari kerusakan memori hingga demensia dan keterbelakangan mental. Orang tua berjubah kuning sudah terlambat untuk meminta belas kasihan, dan Landon Sen sudah mulai menggunakan teknik pencarian jiwa, dengan cahaya merah samar di tangan kanannya. Pria tua itu tersentak-sentak, matanya tidak ada, dan kesadarannya hilang. Landon Sen membaca ingatan pria tua berjubah kuning itu, mungkin karena tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya butuh 10 menit untuk membaca semua ingatan pria tua berjubah kuning itu. Setelah pencarian jiwa, Landon Sen langsung membunuh Yuan Ying orang tua itu. Setelah memilah ingatan yang telah dia baca, Landon Sen sedikit mengernyit dan tidak mendapatkan informasi berharga.
Paling-paling, saya tahu bahwa para rahib Naschen Sol di Nanlu memasuki Stigmata Canyon dalam tim beranggotakan 5 orang. Landen Sen, lihat, sepertinya ada sesuatu yang tidak normal di kuil kuno itu. Sementara Landen Sen masih memilah ingatannya, Rose tiba-tiba melangkah maju untuk mengingatkan. Landen Sen membuka matanya dan melihat ke belakang. Saya melihat kuil kuno di belakang pohon hantu yang layu, tirai cahaya abu-abu yang diselimuti secara bertahap menghilang, dan sepertinya semuanya akan menghilang dalam waktu singkat. Landen Sen menunjukkan ekspresi serius. Suasana kotor di jurang yang dalam ini seharusnya tidak terbentuk secara tidak sengaja, itu pasti terkait dengan kuil kuno ini. Dia juga belajar dari ingatan lelaki tua berjubah kuning itu bahwa leluhur berjubah hitam dan kelompoknya yang menyentuh larangan kuno di jurang maut, dan sumber larangan itu adalah kuil kuno ini. Singkatnya, kuil kuno ini pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui. Keduanya berjalan ke depan kuil kuno, dan tirai cahaya hitam yang menutupi bagian luar kuil kuno telah sepenuhnya menghilang. Kuil kuno itu seperti kuil bumi sekuler, sangat sempit, dindingnya terbuat dari tiang hitam pekat, dengan ukiran emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hanya satu hal yang sangat mencolok, yaitu, segel batu giok putih yang diletakkan di atas platform batu di tengah candi kuno, permukaan segel batu giok diukir dengan naga asli dengan gigi dan cakar, yang seperti manusia hidup. Segel batu giok memancarkan lingkaran putih seperti susu, memberi orang rasa kedamaian, kekudusan dan ketenangan, yang sama sekali berbeda dari lingkungan kotor di jurang. Ini adalah segel naga ajaib. Seira menjerit seru dan terbang keluar dari tas binatang roh di pinggang Landen Sen. Segel naga, apa itu? Landen Sen dan Rose menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, dan itu adalah pertama kalinya mereka mendengar hal-hal seperti itu. Seira menjelaskan, segel naga sihir tampaknya hanya muncul di zaman kuno. Ini adalah harta dari biksu manusia untuk menekan monster yang kuat. Kekuatan larangan sangat kuat. Segel naga sihir digunakan sebagai benda untuk menekan monster, dan efeknya lebih kuat daripada peninggalan. Jika Seira menebak dengan benar, kuil kuno ini seharusnya menjadi formasi penguatan lain, dan itu lebih maju daripada formasi penguatan sebelumnya di dasar danau. Akan sedikit kasar menggunakan segel naga sihir untuk menekannya. Apakah ini formasi penguatan lain? Landen Sen dan Rose saling memandang. Rose mengangkat matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Seira, lalu mengapa formasi penguatan ini berbeda dari formasi penguatan sebelumnya di dasar danau? Seira mengerang sebentar dan menjelaskan, mungkin formasi tulangan juga dibagi menjadi beberapa level. Formasi tulangan sebelumnya didirikan di tepi ngarai. Formasi tulangan ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sebagian besar aura kotor melarikan diri dari formasi yang diperkuat ini. Landen Sen menggunakan teknik penglihatan rohaninya untuk mengamati dengan seksama untuk sementara waktu, dan dia menemukan bahwa udara kotor terus-menerus keluar dari celah-celah di dinding kuil kuno ini. Jumlahnya relatif langka, tetapi itu akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan selama bertahun-tahun. Mereka berdua sedikit ketakutan, bahkan formasi yang tersegel bisa melepaskan suasana yang mengerikan dan kotor. Sulit untuk membayangkan apa yang ditekan oleh rangkaian formasi segel di ngarai stigmata ini. Efek dari segel naga sihir tidak hanya untuk menekan setan, tetapi juga memiliki efek yang kuat untuk mengusir kejahatan dan menghindari kekotoran. Ia bahkan dapat melepaskan naga sihir di segel giok, melahap jiwa dan melahap hantu. Meskipun benda ini tidak sebanding dengan harta roh prasejarah, itu adalah pada zaman kuno, itu juga disebut keberadaan yang paling berharga oleh para biksu manusia kuno. Secara teori, segel naga ajaib dapat menekan setan di tingkat para dewa, tetapi itu hanya digunakan sebagai bala bantuan. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Wajah Seira Kiao menunjukkan ekspresi aneh. Mungkinkah hal-hal yang disegel di stigmata Canyon lebih kuat dari tahap transformasi dewa? Saya tidak bisa mengetahuinya dan tidak repot-repot memikirkannya. Landen Sen bertanya, Seira, karena segel naga ajaib ini begitu kuat, bisakah kita mengambilnya? Tidak ada larangan di kuil kuno. Cukup beralasan bahwa segel naga sihir dapat diambil sesuka hati, tetapi Seira tidak merekomendasikan agar putranya melakukan ini. Formasi penguatan ini harus sangat penting. Jika putranya mengambil segel naga sihir ini, mungkin itu akan menyebabkan seluruh form segel di Stigma Canyon runtuh, kata Seira dengan tenang. Baik. Landen Sen menggaruk kepalanya. Kali ini dia tidak begitu berani, dia juga takut menusuk keranjang. Jika Anda benar-benar melepaskan monster kuat, maka Anda dan Rose akan menderita bersama mereka. Meskipun segel naga sihir tidak bisa diambil, pohon hantu yang layu bisa diambil. Akar batang dan daun pohon hantu dapat memperbaiki senjata sihir hantu top, yang bisa dikatakan sesuatu yang bisa diimpikan oleh biksu hantu. Dengan kata lain, batang pohon hantu sangat keras. Landen Sen menggunakan semua kekuatan pohon hantu untuk memotong batang di akar pohon hantu dan memasukkan seluruh pohon hantu ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan hal-hal ini, mereka berdua bertanya-tanya bagaimana cara keluar. Bayangan cahaya abu-abu di udara seperti payung, menutupi seluruh jurang yang dalam.
Landon Shen dan Rose mencoba menyerang, tetapi mereka tidak memiliki efek sedikitpun. Kekuatan penahannya terlalu kuat. Karena ini adalah larangan, mantra darah dan cahaya ilahi mungkin bisa pecah, kata Seira. Kalau begitu aku akan mencoba. Rose mengertakkan giginya. Tidak, Sister Su, kamu terlalu banyak makan, biarkan aku datang. Setelah itu, murid-murid Seira menyala, dan banyak cahaya darah menyapu topeng seperti angin puyuh. Ledakan. Di bawah pengaruh pesona darah dan cahaya ilahi, topeng abu-abu di langit memancarkan gelombang, yang sebenarnya menentang serangan cahaya darah, tidak ada yang terjadi. Bagaimana mungkin? Bahkan mantra darah dan cahaya ilahi tidak dapat menembus tingkat pembatasan ini. Rose mengerutkan kening. Meskipun kekuatan melepaskan pesona pendarahan dengan basis kultivasi Seira jauh lebih buruk daripada kekuatan Rose, efek dari melanggar larangan harus serupa. Anakku, formasi ini benar-benar berbeda dari formasi biasa. Itu dibentuk oleh kekuatan aura kotor, dan pesona darah dan cahaya ilahi tidak dapat mengangkat pembatasan formasi. Wajah Seira Kiao menjadi kaku. Lalu apa yang harus dilakukan? Ekspresi Landon Shen berubah sedikit jelek, jadi bukankah mereka akan terjebak di jurang yang dalam ini? Bab 1412, Burial Soul Mountain. Penghalang jurang yang diselimuti tanah terlalu kuat untuk pertahanan. Jika hanya mengandalkan dia dan Rose untuk menyerang, itu pasti tidak akan rusak, kecuali itu hampir sama dengan harta roh prasejarah. Seira mengertakkan giginya dan berkata, larangan ini harus merupakan formasi yang diperkuat yang terhubung ke kuil kuno untuk mencegah orang luar membobol formasi. Jika putranya ingin keluar, mungkin hanya ada satu cara. Bagaimana? Landon Shen buru-buru bertanya. Segel naga sihir di kuil kuno harus diambil. Segel naga sihir adalah mata dari formasi penguat, dan itu juga merupakan alat yang diperlukan untuk mempertahankan formasi. Selama segel naga sihir dilepas, kekuatan formasi penguatan ini akan secara bertahap melemah. Ketika saatnya tiba, kekuatan pengekang juga akan sangat melemah. Kata Seira tegas. Bagaimanapun, kita masih harus mengambil barang-barang yang menekan setan. Baik. Meskipun Anda masih bisa mendapatkan harta dengan cara ini, Landon Shen masih sedikit khawatir, berharap bahwa dia tidak akan ditusuk. Ada juga pengekangan lemah pada platform batu di mana segel naga ajaib ditempatkan. Landon Shen menjepit pure yang sword art untuk memecahkan pengekangan dan langsung mengeluarkan segel naga sihir. Layak untuk menjadi harta di zaman kuno, segel giok ini benar-benar tidak sederhana. Hanya dengan memegangnya di telapak tangan Anda membuat pikiran Anda dingin, menyegarkan semangat Anda, dan dapat menghilangkan udara kotor di sekitar Anda. Landon Shen menjatuhkan setetes darah ke segel naga sihir, biarkan harta ini mengenali tuannya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah segel naga sihir dikeluarkan, rune emas yang diukir di platform batu kuil kuno itu cerah dan gelap, dan sejumlah besar gas hitam menyembur keluar dari celah-celah di dinding, seperti mengepul asap, itu menyeramkan. Topeng abu-abu di langit juga mengeluarkan ombak, dan tampaknya bergejolak. Putraku, kekuatan pengekang ini mungkin tidak melemah begitu cepat, kita perlu menunggu di sini sebentar, kata Seira segera. Ini baik. Mereka bertiga tinggal di samping dinding batu di sisi bawah tanah, menunggu pengekangan melemah. Dalam 2 menit, seluruh jurang yang dalam tidak bisa melihat jari-jarinya, dan ada udara hitam di sekitarnya, selain udara kotor, ada juga jejak bau tengik. Landon Shen sangat terkejut, bau tengik ini keluar dari dinding kuil kuno, mungkinkah benda yang disegel di stigma Kenyan itu sejenis bangkai? Ki hitam yang mengelilinginya sangat korosif, dan ketika Anda berada di sini selama fase alkimia normal, tubuh akan sepenuhnya terkorosi oleh angin hitam. Dua harta Huan Longqi dan relik itu bekerja bersama untuk menopang perisai, dan lubang putih susu dan cahaya spiritual agama Buddha dengan kuat menutupi 3 Landon Shen, Rose dan Seira, mengisolasi udara hitam di luar. Pada saat yang sama, di pusat stigma Kenyan. Ledakan. Di gunung Burying jiwa yang menjulang tinggi, seberkas cahaya hitam besar tiba-tiba naik, menembus langit, dan cahaya hitam makmur. Segera setelah itu, awan gelap di langit membentuk pusaran besar, yang berputar dengan kecepatan tinggi, di tengah pusaran awan gelap, seekor ular listrik berkeliaran, dan guntur meraung keras. Paksaan berdebar disinggung dalam pusaran awan gelap. Tanda-tanda surga akan datang, dan mereka dapat dilihat puluhan ribu mil jauhnya. Dan pusaran awan gelap di langit secara bertahap menyebar dan semakin besar. Apa itu? Di utara ngarai, leluhur Qin Yuan dan kelompoknya melihat pemandangan yang menakjubkan ini, dan wajah-wajah lama mereka berubah warna. Ribuan mil jauhnya, Anda dapat melihat bahwa seluruh Soul Burying Mountain memancarkan banyak energi hitam, dan gunung itu hitam dan ki berputar, memberi orang perasaan merinding. Bagaimana gunung jiwa pemakaman ini tiba-tiba dapat menyebabkan pertanda yang menakjubkan? Seorang pembudidaya primordial berjubah hijau terkejut. Melintasi lapisan susunan magneto-optik bawaan, ia dapat membangkitkan fenomena surga yang begitu menakjubkan, mungkinkah sesuatu yang menentang langit telah muncul? Pria tua lain yang mengenakan hosta berkata dengan penuh semangat.
Hehe, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Begitu aku memasuki Stigma Canyon, harta yang aneh akan muncul. Menurutku, bukankah seharusnya biarawan Hokuriku tiba di gunung mengubur jiwa sebelum kita? Apa larangan kuno disentuh? Keempat bos periode Yuan Ying berbicara dengan keras dan menunjukkan kecurigaan. Nenek moyang King Yuan melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan suara yang dalam, para biarawan Beilu tidak bisa bergerak begitu cepat. Semakin dekat Anda ke lembah, semakin padat cahaya bawaan dan cahaya akan menjadi lebih sulit untuk bergerak. Kelompok Zhang Daoling akan tumbuh 10 pasang sayap, akan memakan waktu 2 hari paling awal untuk mencapai kaki Soul Burning Mountain. Pengamatan langit, jangan terlalu khawatir tentang itu, mari kita bicarakan ketika aku tiba di Soul Burning Mountain. Mungkin pertanda langit adalah kesempatanku untuk menunggu. Begitu leluhur King Yuan mengatakan ini, 4 biksu tahap Yuan Ying lainnya menganggukkan kepala dan tampak berharap. Bukan hanya nenek moyang tim King Yuan. Di atas hutan berduri di utara, di mentua Feng Yue dan 2 tetua tertinggi Sekte Hehuan juga melihat langit di atas gunung pemakaman jiwa. Sekte Master, tanda-tanda surga akan datang, bukankah seharusnya ada harta aneh yang keluar dari dunia ini, kan? Seorang lelaki berjubah ungu bertanya dengan terkejut. Apakah ini harta yang aneh? Tidak jelas. Orang pintar seperti Zhang Daoling telah ditarik dari perburuan harta karun ini. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan yang tidak diketahui di Soul Burial Mountain. Mari kita lanjutkan dengan hati-hati. Dia menyipit dan berkata, baik dalam gelap maupun matahari. Bahkan, jika bukan karena umurnya yang panjang, setan tua Feng Yue tidak ingin menjadi burung awal ini. Saya berharap dapat menemukan ramuan penangkal surga yang dapat memperpanjang hidup di medan perang kuno gunung mengubur jiwa. Di jurang yang dalam, udara hitam menjadi lebih padat dan lebih padat, seperti pasir hisap hitam, membuat orang tidak bisa bernapas. Landon Sen dan Rose secara bertahap merasakan tekanan, dan udara kotor yang menyelimuti jurang telah berubah menjadi udara keruh, yang sangat menakutkan. Perisai yang dibentuk oleh segel naga ajaib dan relik itu menyusut dengan tajam, dan hanya bisa mengisolasi udara hitam dalam jarak 5 meter. Udara suram ini menyebabkan kerusakan besar pada tubuh spiritual beku itu, dan para beku di Naschen Soul State dapat memperlakukan gas ini sebagai serangan yang kuat. Dan sekarang udara keruh yang menyelimuti jurang, konsentrasi dan jumlahnya cukup untuk membuat orang terpana, bahkan biksu-biksu bayi purba tidak dapat bertahan beberapa menit. Tuan muda, Suster Su, hampir selesai sekarang, mari kita hancurkan larangan dengan cepat. Setelah beberapa saat, udara yang keruh di sini akan lebih berat. Saya takut bahwa segel naga ajaib dan relik itu akan sulit untuk sepenuhnya ditolak. Xiao warna kulit lembut sungguh-sungguh berkata. Ini baik. Landon Sen, Rose segera mengangguk, dan mereka bertiga berpegangan tangan dan terbang perlahan. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu mencapai ujung topeng kelabu. Potomas pada saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan permukaannya juga penuh dengan riak, yang tampak bergolak. Mulai melanggar. Begitu teriakan itu jatuh, Landon Sen mengorbankan 9 lazy lightsabers yang membelah, Rose juga mengorbankan pedang terbang 3 warna, Seira memegang bendera matahari merah di tangannya. Ketiganya menyerang perisai abu-abu bersama. Perisai abu-abu ini dibentuk oleh Yin Qi, dan Yuyang Golden Thunder memiliki kekuatan penghancur terkuat bagi perisai itu. Pedang terbang 9 tangan Landon Sen secara serentak melepaskan Yuyang Golden Thunder dalam jumlah besar, dan ular listrik merah emas yang mengejutkan itu berulang kali membombardir perisai, dan tak lama kemudian celah kecil meledak. Rose dan Seira melihat waktu yang tepat dan menyerang celah itu dengan panik, membuat celah itu semakin besar. Setelah beberapa saat, di bawah pengepungan 3 orang, perisai abu-abu itu akhirnya terbuka dengan lubang yang cukup besar. Mereka bertiga bergegas keluar dari perisai dengan kecepatan kilat dan melarikan diri dari pembatasan jurang.